Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Azam punya rasa takut pada Gus Fakih karena ia merasa bersalah telah berhubungan dengan Zahra walaupun saat itu dia tahu kalau Zahra sudah menikah. Ia takut Gus Fakih marah dan meluapkan emosi padanya, itu sebabnya ia selalu menghindar jika bertemu Gus Fakih. Saat Zahra meninggal pun ia tidak datang untuk bela sungkawa, ia hanya datang ke makam Zahra setelah beberapa hari Zahra dimakamkan. Saat ia ingin bertemu Hamzah pun Azam meminta bantuan Tiara untuk menyampaikannya pada Gus Fakih, namun Fakih tidak mengizinkan Azam bertemu dengan Hamzah jika di luar pesantren. Karena ada satu hal yang membuat Gus Fakih melarang itu, dulu saat Zahra meninggal ibu Azam datang ke pesantren meminta bicara pada Gus Fakih. Saat itu ibu Azam tidak tahu jika anaknya itu telah menghamili Zahra. Gus Fakih menceritakan semuanya pada Ibu Azam karena ia kira wanita itu akan berbaik hati untuk menerima Hamzah sebagai cucunya, tapi ternyata tidak. Ibu Azam justru mengancam Gus Fakih. Jika saya lihat anak itu bertemu Azam, saya pasti anak itu tidak lama hidupnya dan pesantren ini akan saya hancurkan. Itulah perkataan Ibu Azam saat itu. Itu sebabnya Gus Fakih selalu melarang Azam bertemu dengan Hamzah di luar pesantren. Ia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak baik pada Hamzah dan pesantrennya Al-Huda. Ia selalu berdoa pada Allah agar dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Ia meminta perlindungan kepada Allah semoga pesantren Al-Huda dan para santri tetap aman dan terjaga. Saat ini Gus Fakih dan Sifa mengajak Azam ke pesantren agar penjaga atau Ibu Azam tidak mengetahui kalau Azam menemui anaknya. Gus Fakih telah menceritakan semuanya pada Sifa betapa bahayanya keluarga Azam bagi Hamzah. Uma Fitri dan Abi Ibrahim dibuat kebingungan dengan kedatangan Azam ke pesantren bersama, karena mereka berdua tidak kenal dengan sosok pria yang kini sedang menggendong baby Hamzah dan bermain bersama bayi itu. "Fakih, dia siapa?" tanya Abi Ibrahim. Ada yang mau Fakih dan Sifa bicarakan sama Abi dan Uma, di dalam saja," ucap Gus Fakih. Mereka berempat pun masuk ke dalam. Biarkan Azam bermain dan menemani Hamzah agar bayi itu lebih akrab dengan ayah kandungnya. Sekarang mereka berkumpul di ruang keluarga. Uma Fitri duduk bersampingan dengan Abi Ibrahim dan Sifa bersampingan dengan Fakih. Jadi Fakih akan menceritakan tentang rumah tangga Fakih dan Zahra dulu yang Uma dan Abi tidak tahu, ucap Gus Fakih. Ia terlihat seperti ragu untuk menceritakannya karena dengan menceritakannya ia akan mengingat lagi masa lalu buruk itu. Sifa yang tahu isi hati suaminya itu langsung menggenggam tangan Fakih untuk menenangkannya. Sebenarnya Hamzah itu bukan anak Fakih bi Uma. Hamzah anak Azam laki-laki yang kalian lihat tadi di luar. Dia itu kekasih Zahra yang diceritakan oleh orang tua Zahra sebelum kita menikah. Mendengar pengakuan Fakih itu Uma Fitri dan Abi Ibrahim tentu terkejut karena yang mereka tahu Hamzah itu anak Fakih dan Zahra. Saat itu kedua orang tuanya melihat betapa bahagianya rumah tangga Zahra dan Gus Fakih, tapi itu hanyalah tipuan. Kenyataannya rumah tangga Gus Fakih dulu sangat menyedihkan. "Astagfirullah, mengapa kamu tidak memberitahu Abi dan Uma saat itu Fakih? Kita bisa mendiskusikan pernikahan itu kembali dengan orang tua Zahra, tapi kenapa kamu masih mau menikahi Zahra?" ujar Abi Ibrahim. Fakih tahu kalau Zahra hamil anak Azam setelah 2 bulan menikah dengan Zahra, karena saat itu Fakih belum pernah menyentuh Zahra tapi dia hamil. Zahra sendiri yang mengatakan kalau itu anak Azam, jelas Gus Fakih lagi. "Ya Allah, kenapa kamu gak ngomong sama Abiki? Kenapa kamu mau mempertahankan rumah tangga itu? Apa kedua orang tua Zahra tahu tentang hal ini?"
Gus Fakih menggeleng. Orang tua Zahra pun tidak tahu kalau anaknya itu hamil karena orang lain bukan suaminya. Allah sangat tidak suka dengan perceraian, jadi Fakih berusaha mempertahankan rumah tangga. Fakih kira semuanya akan berubah, Zahra akan menerima saya sebagai suaminya, tapi tidak dia masih ingin bersama Azam. Uma Fitri sampai meneteskan air matanya mendengar betapa menyedihkannya kehidupan rumah tangga anaknya itu. Abi Ibrahim dan Uma Fitri merasa bersalah telah menjodohkan Fakih dengan orang yang salah. Maafkan Uma sama Abi ya karena sudah menikahkan kamu dengan orang yang salah, ucap Uma Fitri. Ini bukan salah Abi dan Uma, mungkin ini sudah jalan takdir dari Allah, buat muji hidup Fakih. Seberapa kuat Fakih dengan ujian ini, ucap Fakih lalu memeluk ibunya itu dan mengusap air mata Uma Fitri. Uma jangan nangis, dan Abi tidak usah khawatir, itu hanya masa lalu. Yang alhamdulillah Fakih bisa melewati masa pahit itu. Sekarang Fakih sudah punya istri yang masya Allah solehah, baik, perhatian, yang selalu mengingatkan ketika Fakih berbuat salah, dan insya Allah kita akan selalu bersama sampai surga. Allah mendatangkan Sifa sebagai pengganti Zahra. Allah mengganti yang buruk itu dengan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Perkataan Gus Fakih itu mampu membuat pipi Sifa memerah tersipu malu. Bisa-bisanya suaminya itu memuji dirinya di hadapan kedua mertuanya. Sepertinya menantu Abi ini sudah buat anak es batu ini mencair, ucap Abi Ibrahim yang membuat Uma Fitri dan Sifa terkekeh mendengarnya. Setelah sholat duhur Azam akan ke rumah sakit tempat Kiara dirawat. Tadi Sifa mengatakan kalau adik tirinya Azam kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Sebelum pergi Azam menceritakan mengapa dia tidak bertanggung jawab saat itu pada Zahra, padahal sebelum menikah dengan Gus Fakih, Azam sudah tahu kalau Zahra sedang hamil anaknya. Bukannya ia tidak mau bertanggung jawab saat itu. Hubungannya dengan Zahra itu tidak didukung oleh ibunya karena Azam telah dijodohkan dengan anak konglomerat yang sederajat dengan keluarganya. Saat itu Azam tidak mengatakan kalau telah menghamili Zahra pada ibunya karena ia takut ibunya itu malah membunuh anak dalam kandungan Zahra. Ternyata bukan hanya Kaira yang dikekang oleh ibu tirinya, ternyata Azam pun begitu, hidupnya selalu diatur, ia seperti tahanan penjara yang selalu dijaga, yang selalu diawasi gerak-geriknya. Ia tidak tahan dengan hidup seperti di penjara itu, sama halnya dengan Kaira. Setelah mendengar cerita Azam tadi, Sifa mencoret nama Kaira dan Azam di kertas yang berisi tulisan nama-nama orang yang terlihat. Dugaannya semua salah, orang-orang yang ia curigai ternyata tidak terlibat. Sekarang di pikirannya ia mencurigai ibu Azam dan wanita yang dijodohkan dengan Azam yang dikatakan Azam tadi. Mengapa dia mencurigai wanita itu juga? Karena ia teringat video pembunuhan Zahra. Di video ada wanita yang berkata, "Udah gue bilang jauhin Azam, kenapa lo masih jalan sama dia? Bukannya lo udah suami, dasar lo jalang murahan." Ucapan wanita di video itu mengarah seolah-olah dia mempunyai hubungan dengan Azam, jadi Sifa mengarah pada wanita yang dijodohkan dengan Azam. Itulah wanita di dalam video itu. "Hamzah sudah tidur?" tanya Gus Fakih yang baru saja masuk ke dalam kamar. Sifa melihat ke belakang dan hanya mengangguk menjawab pertanyaan suaminya. Gus Fakih meletakkan pecinya di atas meja samping ranjang lalu berbaring. Sifa menghampiri suaminya lalu duduk di pinggir ranjang. "Gus, Sifa ikut berbaring di samping Gus Fakih yang sedang memejamkan mata namun belum terlelap. "Aku jadi curiga sama ibunya Azam deh, apa dia yang nyuruh orang buat bunuh Zahra?" Mendengar ucapan istrinya itu Gus Fakih membuka matanya lalu melihat ke samping menatap Sifa yang juga sedang melihat ke arahnya. "Kalau dia pembunuhnya, dia gak akan berani datang saat pemakaman Zahra," jawab Gus Fakih.
Siapa tahu dia bermuka tebal jadi gak ada takut-takutnya, terus dia tahu dari siapa kalau hari itu Zahra meninggal. Mungkin dari Azam, ucap Fakih tangannya lalu mengelus pipi Siva yang terlihat lucu ketika cemberut. Udah gak usah suudzon terus sama orang, ucapnya lagi. Kalau menurut Gusnya bukan ibu Azam pembunuhnya, berarti wanita yang akan dijodohkan dengan Azam pelakunya, iya kan Gus? Saya tidak tahu, nanti kita selidiki lagi sama tim detektif abal-abal kamu itu, apa namanya? Oh iya detektif Cilok, sekarang kita istirahat dulu, semalam kan kita kurang tidur, otak kamu juga butuh istirahat, pasti capek harus mikir terus. Benar ucapan Gus Fakih, jika terus ia memikirkan hal yang sulit untuk dipecahkan itu pasti dia akan stres. Ya udah deh istirahat dulu, nanti aku omongin lagi sama tim detektif Cilok itu, ucap Siva. Sebelum tidur, pijitin saya dulu mau. Pegel-pegel badan saya karena semalam tidurnya duduk, ucap Gus Fakih. Ya udah bangun Gusnya kalau mau dipijitin. Siva mah nurut aja kan, gak boleh ngebantah perintah suami, biar dapat pahala. Gus Fakih bangkit dari berbaring, begitupun dengan Siva, posisi duduk Gus Fakih membelakangi istrinya. Siva memulai memijit bahu Gus Fakih lalu ke leher Gus Fakih yang pasti sakit karena tidur di sofa semalam, lalu beralih memijat kepala suaminya. Gus Fakih sangat menikmati pijitan istrinya, rasa pegalnya langsung hilang. Siva sangat cocok jadi tukang urut, maksudnya jadi istri yang baik. Syif, saya ingin menceritakan sosok cinta pertama saya sama kamu, ucap Fakih membuat Siva memberhentikan pijitannya. Fakih merubah posisi duduknya menghadap Siva. Emang Gus pernah jatuh cinta? Terus kenapa dulu ngomong gini ke Siva? Syif, ajarkan saya jatuh cinta itu maksudnya apa? Siva kira emang Gusnya gak pernah jatuh cinta, taunya sekarang malah cerita cinta pertama Gusnya, ujar Siva yang membuat Fakih tersenyum. Istrinya ini kalau bicara suka tidak ada remnya. Itu saya hanya ingin tahu definisi jatuh cinta itu seperti apa. Karena saya ragu itu hanya rasa kagum atau memang saya jatuh cinta. Coba cerita, kayaknya menarik. Siva jadi pengen tahu cewek kayak gimana yang buat Gus es batu ini jatuh cinta, ujar Siva. Dulu saya masih kuliah dan sebelum dijodohkan dengan Zahra, saya bertemu dengan wanita itu di jalan. Saya sedang menunggu seseorang di pinggir jalan dan saya melihat wanita itu sedang duduk di halte, mungkin sedang menunggu jemputan. Flashback on. Seorang gadis berbalut gamis serba hitam itu duduk sendirian di halte. Gadis itu memegang sebuah mushaf Al-Quran. Sembari menunggu jemputannya tiba, gadis itu menghafal bacaan Qurannya sambil memejamkan mata. Gus Fakih yang sejak tadi memperhatikan gadis itu langsung tersenyum karena jarang sekali ia menemukan wanita yang tetap menjaga hafalannya Qurannya di jalanan seperti ini. Saat gadis itu fokus menghafal bacaannya, ada seorang pria tua kisaran umur 50 tahunan lewat di depannya mendorong motor dengan kelelahan. "Pak, motornya kenapa?" tanya gadis itu. "Abis bensin Duk," jawab pria tua itu. "Di sana kan ada penjual bensin Pak, kenapa gak diisi?" Gadis itu menunjuk ke arah warung yang terdapat bensin eceran yang sudah dilewati bapak itu. "Saya lupa bawa uang Duk, tadi saya mau ngutang dulu gak dibolehin sama penjualannya." "Astagfirullah, ya udah Pak, pakai uang saya aja nih." Gadis itu memberikan uang 20.000 pada bapak itu. "Makasih Yanduk, nanti bapak ganti kalau kita ketemu lagi." "Gak usah diganti Pak, saya ikhlas bantu bapaknya. Minta doanya saja semoga saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya," ucap gadis itu. "Amin, sekali lagi terima kasih Yanduk." "Iya Pak, sama-sama."
Saat melihat kebaikan dan ketulusan hati gadis yang ia tidak kenal itu, Gus Fakih langsung merasa kagum akan gadis itu. Ia tidak pernah menemukan wanita sepertinya, menolong orang yang tidak dikenal dengan setulus hati. Flashback off. Bentar geh, kok cerita Gus Fakih kayak pernah aku alamin ya? Aku suruh lanjutin aja deh ceritanya, gumam Siva dalam hati. Ayo Gus lanjutin ceritanya. Saya bertemu lagi dengan wanita itu di pesantren Al-Huda. Ternyata dia salah satu santri di sini. Saat itu saya tidak mengerti itu hanya rasa kagum atau memang saya jatuh cinta sama dia. Saya pendam rasa itu karena saya dijodohkan dengan Zahra dan harus mengubur rasa itu dalam-dalam karena saya harus bisa mencintai istri saya. Tapi setelah Zahra pergi rasa itu muncul kembali. Setelah mendengar definisi jatuh cinta menurut kamu, saya jadi tahu bahwa perasaan itu adalah cinta bukan sekedar rasa kagum. Bahkan sampai saat ini saya masih mencintainya. Setelah mendengar definisi jatuh cinta menurut kamu, saya jadi tahu bahwa perasaan itu adalah cinta bukan sekedar rasa kagum. Bahkan sampai saat ini saya masih mencintainya. Dek, rasanya mendengar ucapan Gus Fakih itu membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Ada rasa sesak di dadanya. Apakah harapan dia membuat Gus Fakih jatuh cinta akan musnah? Karena suaminya itu masih mencintai cinta pertamanya. Tapi karena penasaran dengan sosok wanita yang membuat Gus Fakih jatuh cinta, Siva akan bertanya siapa wanita itu. Gus tahu namanya, tanya Siva. Gus Fakih mengangguk lalu tangannya mengelus pelan pipi kanan Siva menyelipkan anak rambut Siva ke belakang telinga. Ia tersenyum melihat ekspresi istrinya yang seketika cemberut setelah mendengar ceritanya. Siapa namanya? Tanya Siva lagi. Siva Askia Husna binti Abdul Karim. Hahaha, Gusnya bercanda iya. Ucap Siva yang tak percaya dengan ucapan Gus Fakih. Ia hanya tertawa hambar, tapi sebenarnya jantungnya sudah bergedup kencang ketika Gus Fakih mengucapkan namanya. Emang wajah saya terlihat bercanda? Ucap Gus Fakih, kedua tangannya menangkup wajah Siva. Gak sih? Kelihatan serius malah. Terus kenapa ketawa? Gak percaya. Sedikit gak percaya sih. Masa aku sih cinta pertama Gusnya? Pertama kali ketemu aja Gus cueknya minta ampun. Pas udah nikah juga gak ada romantis-romantisnya. Gimana Siva mau percaya kalau aku itu garis bawah? Kap. Kecupan sekilas di bibir Siva secara tiba-tiba itu membuatnya terhuyung ke belakang karena terkejut. Ia menarik baju Gus Fakih dan membuat tubuh Gus Fakih ikut terjatuh dan langsung menindih tubuh Siva. Posisi saat ini membuat Siva diam membeku tidak mampu bergerak ditambah wajahnya dengan wajah Fakih sangat dekat. Siva memejamkan matanya ketika tangan Gus Fakih merapikan rambut-rambut yang menghalangi wajah Siva. Setelah itu Gus Fakih mengecup sekilas hidung istrinya. Dasar gak peka, ucapnya lalu beralih berbaring di samping Siva. Siva bernafas dengan lega karena suaminya itu tidak berada di atasnya lagi. Ia berbaring miring melihat suaminya yang sedang menatap lurus ke atas langit-langit. Saya tidak tahu caranya mengungkapkan atau mengekspresikan rasa cinta. Saya hanya bisa memastikan wanita yang saya cinta aman dan bahagia. Saya menceritakan ini juga ke Uma. Dari Uma saya belajar untuk mengekspresikan rasa cinta saya. Mungkin kamu tidak sadar dengan semua perlakuan saya ke kamu. Siva tersenyum. Jadi itu sebabnya akhir-akhir ini suaminya itu mulai perhatian padanya. Sering bersikap romantis walaupun masih terlihat kaku. Memang benar Siva baru menyadari itu semua saat Gus Fakih berkata tadi. Jadi beneran nih, Siva itu cinta pertama Gusnya? Tanya Siva lagi. Gus Fakih diam, ia malah mengganti posisi berbaringnya menjadi membelakangi Siva. Gak tahu,
Anggap saja ucapan saya tadi hanya candaan, ucap Gus Fakih kesal mengapa istrinya ini tidak percaya bahwa ucapannya tadi itu serius. Ih kok gitu sih Gus, jangan ngambek dong. Sifa mendekat ke Gus Fakih lalu menguncang-guncangkan tubuh suaminya namun tetap saja Gus Fakih tidak merespon. Jari telunjuk Sifa menul-noel pipi Gus Fakih lalu ia melihat wajah suaminya dengan posisi masih di belakang Gus Fakih. Ih kok malah tidur sih Gus, jangan ngambek dong. Jangan diemin Sifa gak enak tahu. Sifa kembali menguncang-guncangkan tubuh Gus Fakih agar suaminya itu meresponnya. Tiba-tiba handphone Sifa berbunyi membuat ia menghentikan aksinya. Saat akan menjawab teleponnya ide jahil muncul di otaknya agar Gus Fakih tidak mendiamkannya lagi. Assalamualaikum, Mas Andre ada apa? Ketika mendengar nama yang disebutkan istrinya itu Gus Fakih langsung membuka matanya, melihat sekilas ke arah Sifa yang sedang menelepon. Apa ketemuan? Di mana Mas? Mendengar ucapan Sifa lagi Gus Fakih langsung bangun dari berbaringnya, lalu menatap Sifa dengan tatapan tajamnya. Sifa melihat ekspresi Gus Fakih seperti kepo dengan obrolannya, rasanya ia ingin tertawa tapi ia harus menahannya. Padahal itu yang menelepon bukanlah Andre melainkan Aisyah, rencananya berhasil membuat Gus Fakih bangun dari pura-pura tidurnya. Oh di pameran nanti malam, Sifa izin dulu ya sama Gus Fakih, ucap Sifa lagi lalu memutuskan panggilan teleponnya. Ia tidak tahu saja kalau di sana Aisyah sedang kebingungan dengan apa yang diucapkan Sifa di telepon. Saya gak izinin, ucap Gus Fakih sambil bersedekap dada dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Ya udah dijawab aja, Sifa kan belum minta izin. Jawab Sifa, sejak tadi ia menahan tawa melihat ekspresi Gus Fakih seperti suami yang sedang cemburu. Pokoknya saya gak izinin kamu buat ketemu Ustadz Andre, ujar Gus Fakih. Sifa mendekat lalu memeluk suaminya itu dari samping, kepalanya ia sandarkan di bahu Gus Fakih. Sifa gak akan ketemu Mas Andre tapi Gus Fakih harus maafin Sifa, jangan diemin Sifa lagi. Jangan ngambek lagi, ucap Sifa sambil tangannya mengelus dagu suaminya. Gus Fakih menurunkan tubuhnya dan tubuh Sifa agar berbaring, ia memposisikan tubuhnya miring menatap wajah istrinya, mengelus pelan pipi Sifa. Sifa merasa takut dengan perlakuan suaminya itu apalagi sekarang tatapan Gus Fakih itu berbeda membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Saya akan memaafkan kamu. Tapi kamu harus memberikan hak suami pada saya. Hak apa Gus? Tanya Sifa gugup. Kita buat adik untuk Hamzah, jawab Gus Fakih yang semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Sifa. Tangannya mengelus pelan lengan Sifa membuat si empu jadi merinding. Sekarang Gus, tanya Sifa lagi dan Gus Fakih hanya mengangguk. Sifa menutup matanya ketika Gus Fakih mulai menempelkan bibirnya pada bibir Sifa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara azan asyar itu Gus Fakih langsung menjauhkan wajahnya lalu terduduk dan melihat jam di handphonenya. Sifa bernafas lega karena tadi ia tidak jadi di-unboxing oleh suaminya. Ia melihat Gus Fakih pergi begitu saja menuju kamar mandi untuk bersiap-siap sholat asyar. Untung gak jadi, Sifa belum siap, gumam Sifa. Malam hari setelah sholat Isya Sifa menghubungi tim detektifnya ia akan berdiskusi malam ini dengan teman-temannya. Ia sudah menekan tombol video call grup dan sedang menunggu rekannya itu menjawab. Beberapa detik kemudian Yuda, Aisyah, dan Hasbi menjawab telepon bersamaan. Assalamualaikum kakak-kakakku, ucap Aisyah dan Hasbi bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Sifa dan Yuda. Ada apa nih kak? Malam-malam telepon, kangen sama Hasbi nih ya. Ucap Hasbi dengan percaya diri. Yeh pede banget sih,
Kakak mau ngomong sesuatu tentang orang yang mencurigakan lagi, ternyata dugaan kita salah. Kiara sepertinya tidak terlibat dalam kematian Zahra, malah dia juga korban. Kemarin aja dia dicelakakan sama orang yang kakak curigai. Jelas Siva memulai obrolan serius. Jadi selanjutnya siapa kak yang harus kita selidiki? Ujar Aisyah. Ada 2 orang. Yang pertama ibunya Azam dan yang kedua itu wanita yang dijodohkan dengan Azam, bisa dibilang tunangan Azam. Kenapa kamu bisa mencurigai 2 orang itu? Tanya Yuda. Ternyata Nihya Guis, ibunya Azam itu ibu tirinya Kiara. Dan kemarin saat Kiara sadar dari pingsannya, dia minta tolong buat keluarin dari penjara rumah Azam itu. Ibu tirinya itu selalu ngekang dia dan yang berusaha celakai dia juga itu ibu tirinya. Wah, berarti Kiara itu saudara tirinya Azam. Kakak kira dia istrinya Azam, makanya kan kita kemarin-kemarin curigai dia, ujar Yuda. Siva melanjutkan penjelasannya mengapa dia mencurigai 2 orang itu. Yuda, Aisyah dan Hasbi mendengarkan dengan serius apa yang dikatakan Siva di sambungan telepon itu. Aku jadi inget kejadian di mimpi sore tadi setelah dengar cerita Kak Siva, ucap Hasbi setelah Siva selesai berbicara. Kejadian apa? Tanya Siva. Itu Kak garis bawah. Hasbi tidak melanjutkan bicaranya saat melihat dari video call Gus Fakih yang sudah berada di belakang Siva. Siva menyandarkan handphonenya di cermin meja rias lalu berdiri di hadapan Gus Fakih. Ia langsung mengambil tangan suaminya lalu mencium punggung tangan Gus Fakih, dan seperti biasa setelah itu Gus Fakih akan mencium kedua pipi Siva, kening, dan bibir. Aisyah yang melihat adegan itu langsung menutup matanya. Bisa-bisanya mereka melakukan itu di hadapan 2 bocil dan 1 manusia jomblo. Please deh kalau mau ulu-uluan itu jangan di hadapan jomblo ini, ucap Yuda. Kenapa? Mau juga. Makanya nikah, ucap Gus Fakih. Iya nanti gue nikah kalau udah ada jodohnya, jawab Yuda. Uwes dramanya, lanjut nih diskusinya, aku mau cerita penting. Ucap Hasbi. Saat Siva akan duduk kembali untuk melanjutkan diskusi dan akan mendengarkan cerita Hasbi, Gus Fakih malah duduk terlebih dahulu di kursi. Duduk di sini aja. Saya juga mau dengar, ucapnya sambil menepuk-nepuk pahanya agar Siva duduk di pangkuannya dan Siva hanya menurut. Yok cepet bocil, mau cerita apa? Ujar Yuda. Jadi tadi aku tuh ketiduran selesai sholat asyar terus garis bawah. Gak baik tahu tidur sore-sore, ucap Aisyah memotong ucapan Hasbi. Iya benar, gak baik, masa aku bangun-bangun jadi linglung, tiba-tiba bangun langsung mandi terus pakai baju seragam sekolah, aku kira itu jam 6 pagi. Mamaku langsung tanya gini, kamu mau kemana kok pakai seragam sekolah? Nah aku jawab ya mau sekolah lah, itu udah jam 6 lebih. Mamaku langsung mukul tangan aku, katanya sadar ini tuh jam 6 sore bukan jam 6 pagi. Bener-bener gak baik tidur sore, gak mau lagi aku buat linglung aja. Jadi hubungan cerita kamu dengan pembunuhan Zahra apa? Ucap Gus Fakih dengan nada bicara tegas. Hehe maaf Gus, bukan itu cerita yang pengen aku ceritakan tadi. Sebenarnya tadi pas aku tidur mimpi lihat Kak Zahra sama Kak Azam makan di restoran. Nah terus ada cewek rambutnya panjang, bajunya tuh kurang bahan, ngelabrak Kak Zahra. Tiba-tiba dia narik hijab Kak Zahra dari belakang, pokoknya dimarah-marahin gitu, dihina juga. Yang aku denger itu cewek itu namanya Bella. Nah aku gambar itu cewek yang di mimpi pas tadi selesai sholat maghrib. Aku kirim gambarnya di grup ya. Siva, Yuda, Aisyah langsung melihat gambar yang dikirim Hasbi. Siva dan Aisyah kebingungan karena keduanya tidak mengenal wanita di gambar itu. Namun Yuda dan Gus Fakih terlihat terkejut melihat gambar wanita itu. Fakih, dia kan garis bawah.
Yuda menggantung bicaranya lalu melihat ke arah Gus Fakih yang sepertinya mengenal wanita itu juga. "Kalian berdua kenal sama wanita itu?" tanya Siva yang melihat ekspresi Gus Fakih dan Yuda seperti terkejut setelah melihat gambar wanita yang dikirim Hasbi tadi. Keduanya malah saling menatap dan diam tidak menjawab pertanyaan Siva, entah apa yang diketahui dan disembunyikan keduanya. Siva geram dengan keduanya karena tidak menjawab pertanyaannya itu. "Kenapa kalian malah diem? Jawab dong," ucap Siva lagi. "Aku suka keributan, ada apa nih?" ucap Hasbi. "Diem dulu bocil," peringat Siva dengan tatapan tajamnya. "Kita keluar aja yuk dari obrolan videonya, bingeri banget nih obrolan orang dewasa," ucap Aisyah pada Hasbi. Hasbi hanya mengangguk, lalu keduanya mematikan sambungan telepon itu. Siva masih menunggu jawaban atas pertanyaannya, keduanya masih diam. Siva jadi semakin penasaran apa yang mereka ketahui tentang wanita itu. Dia itu cewek yang ngejer-ngejer Fakih dulu waktu kuliah," jawab Yuda yang langsung mendapat tatapan tajam dari Gus Fakih. "Hah, maksudnya? Kalian berdua dulu kuliah di pesantren Gontor yang isinya hanya laki-laki, kenapa bisa kalian kenal sama cewek itu?" Saat Yuda membuka mulutnya untuk berbicara lagi, Gus Fakih malah menekan tombol merah mematikan sambungan telepon itu. "Ih Gus, kok dimatiin sih?" Kak Yuda belum selesai ngomong, ucap Siva sambil memukul-mukul lengan Gus Fakih yang melingkar di perutnya karena posisinya masih sama Siva duduk di pangkuan suaminya. "Gak usah dengerin Yuda, kita tidur aja," ujar Gus Fakih yang semakin mengeratkan pelukannya dan menaruh dagunya di pundak Siva. "Gak mau." Sebelum Gusnya cerita tentang tadi, Siva gak akan tidur. Gus Fakih tidak menjawab ataupun berkata lagi, ia malah mengangkat tubuh istrinya. Siva yang merasa takut akan terjatuh langsung mengalungkan lengannya ke leher Gus Fakih, lalu suaminya itu menurunkannya di atas ranjang. Setelah itu membuka pelan kerudung Siva. "Tidur, besok aja ceritanya," ucap Gus Fakih lalu mencium kening istrinya. Setelah itu melangkah ke ranjang sebelah kiri untuk berbaring di samping Siva. Siva mendekat ke suaminya saat Gus Fakih sudah berbaring di sampingnya. "Ayo dong Gus, cerita." "Jangan buat Siva penasaran gini," ucap Siva. "Saya udah bilang besok aja Siva ceritanya. Sekarang waktunya tidur, jangan berisik nanti Hamzah bangun." Siva tidak berkata lagi, ia malah menjauhkan diri dari Gus Fakih lalu merubah posisi tidurnya membelakangi suaminya. Ia kesal mengapa suaminya itu tidak mau bercerita. Ada apa dengan wanita itu? Sampai Gus Fakih merahasiakan darinya. "Yakin bisa tidur gak meluk saya?" ucap Gus Fakih. "Yakin," jawab Siva ketus. Dia harus bisa tidur tanpa memeluk suaminya itu walaupun sepertinya akan sulit. Ia melirik ke arah suaminya yang tertidur dengan posisi miring menghadapnya. Siva berdecak sebal, bukannya merayu istrinya, Gus Fakih malah tertidur pulas dengan tenang. Ia pun mencoba untuk tertidur memejamkan matanya namun tetap tidak bisa. Ia masih memikirkan hal tadi yang membuatnya penasaran, ditambah tidur tidak memeluk atau dipeluk Gus Fakih. Gus Fakih yang memang belum benar-benar tertidur merasakan pergerakan istrinya yang sejak tadi tidak bisa diam seperti cacing kepanasan. Guling kanan guling kiri, sekali-kali Siva menarik selimutnya. Tidak ada cara lain, ia harus memeluk istrinya itu agar diam. Ia bergeser pelan mendekati Siva agar istrinya itu tidak sadar dengan pergerakannya. Saat sudah sangat dekat, Gus Fakih langsung memeluk istrinya dari belakang. Saat merasakan pelukan itu, Siva berusaha melepaskan pelukan suaminya namun Gus Fakih malah menahannya kuat. "Tidur sayang," ucap Gus Fakih tepat di telinga Siva. Mendengar ucapan Gus Fakih yang menggunakan panggilan sayang membuat Siva merinding dan jantungnya kembali berdegup kencang.
Suaminya ini akhir-akhir ini selalu membuatnya senam jantung. Siva mengalah dia akan menuruti suaminya itu untuk tidur, tapi esok hari ia akan menagih cerita sesuai yang dibicarakan Gus Fakih tadi. Serasa istrinya itu sudah terlelap tidur, ia merubah posisi Siva agar tidak membelakanginya lagi. Lalu ia menghadapkan Siva padanya dan ia langsung memeluk istrinya itu. Sebelum ia tertidur, Gus Fakih mencium kening Siva dan bibir yang merona merah itu walaupun tidak memakai lipstik. "Sweet dream Humaira," ucapnya. Hari ini Siva menyuruh Aisyah, Hasbi dan Yuda datang ke pesantren ba'da duhur. Ia akan membicarakan hal semalam yang belum tuntas. Ia masih penasaran dengan wanita yang Yuda bilang mengejar-ngejar Gus Fakih saat kuliah dulu. Dan apa hubungannya dengan kematian Zahra? Mengapa bisa dia ada di mimpi Hasbi bersama Azam dan Zahra? Sudah penuh isi kepala Siva dengan semua pertanyaan yang entah apa jawabannya. Sejak Gus Fakih pulang mengajar, Siva terus menagih ucapan Gus Fakih yang akan menceritakan sosok perempuan semalam yang gambarnya Hasbi kirim semalam. "Ayo dong Gus, cerita. Jangan buat Siva penasaran dong," ucap Siva saat Gus Fakih duduk bersantai sambil membaca buku di sofa ruang keluarga. Terlihat Gus Fakih menghela nafasnya lalu menutup bukunya. Sekarang ia menatap Siva yang duduk di sampingnya lalu menggenggam tangan Siva. "Saya akan cerita tapi ada syaratnya," ucap Fakih. "Apa syaratnya?" "Pertama, saya minta kamu buat hapus postingan foto kamu di Instagram." "Yang mana Gus?" Gus Fakih menunjukkan postingan Instagram Siva di handphonenya, di mana di Instagram itu ada satu foto Siva sendirian namun wajahnya tidak terlihat. Siva baru memosting foto itu beberapa hari yang lalu. "Saya tidak mau kamu menampakkan diri di sosmed. Saya hanya ingin menjaga kamu dari syahwat laki-laki di luaran sana Syif, apalagi kamu sudah bersuami. Kamu tahu tabaruj. Memamerkan diri sehingga semua orang melihatnya itu sebuah dosa besar. Jika ada satu laki-laki saja yang melihat kamu dengan nafsunya," ujar Gus Fakih. Siva menunduk seperti anak kecil yang kepergok berbuat kesalahan. "Maaf Gus, tapi itu kan mukanya ketutupan pakaian." Siva juga syari. "Walaupun kamu memakai pakaian tertutup syari seperti itu, kita tidak tahu isi pikiran laki-laki di luaran sana. Saya hanya menjaga, saya tidak mau semua laki-laki melihat kecantikan kamu Syif, cukup saya saja," jelas Gus Fakih lagi sambil memegang wajah Siva. "Maaf Gus, Siva hapus sekarang nih." Siva mengambil handphone di saku bajunya lalu menghapus foto yang terkena omel suaminya itu. Tapi benar juga ucapan suaminya tadi, karena sulit menemukan laki-laki yang pikirannya positif di zaman sekarang. "Saya heran sama wanita zaman sekarang, banyak yang pakaian syari plus cadar di wajahnya, tapi sebagian dari mereka bukannya menjadi salafiyah sejati tapi malah menjadi selfiyah sejati. Tertutup tapi hakikat ingin dilihat. Berkeinginan menjadi seperti Sayyidah Fatimah dan menjadi ahli surga tapi masih saja pajang foto di sosial media. Mau jadi bidadari surga apa bidadari sosial media?" "Ingat itu ya." "Iya Gus, iya. Makasih ilmunya, nanti Siva bakal sampaikan nasihat ini ke Aisyah dan santriwati." "Syarat pertama kamu sudah kamu kerjakan, sekarang syarat kedua," ucap Gus Fakih. "Ih, kok ada 2 syarat sih? Ya udah deh, apa?" Gus Fakih mendekat lalu berbisik di telinga Siva. "Nanti malam kita buat debat ya." Mendengar itu Siva rasa bulu kuduknya berdiri seperti mendapat serangan listrik. Siva bingung harus menjawab apa. Dia juga tidak bisa menolak permintaan suaminya itu karena ia mengingat ucapan uminya, "Jangan pernah nolak permintaan suami, nanti kamu yang dosa." Iya deh." Jawaban Siva itu membuat senyuman terbit di bibir Gus Fakih. "Ayo cepet sekarang cerita," ucap Siva.
Gus Fakih menyandarkan tubuhnya di sofa merilekskan pikiran untuk bersiap bercerita pada istrinya yang sejak tadi kepo dengan wanita yang mengejar-ngejarnya saat kuliah. Ia malas untuk mengingat-ingat lagi masa lalu apalagi tentang wanita itu, tapi apalah daya kalau takdir harus mengingatkannya lagi pada wanita itu. Dulu saat liburan semester kuliah, saya sama Yuda saat itu disuruh mengisi acara di daerah sana perwakilan dari pesantren Gontor. Saat pulang acara kita berdua bertemu wanita yang butuh pertolongan. Mobilnya mogok posisinya saat itu malam hari dan itu jalanan sepi. Yuda berbaik hati dan ngerasa kasihan nah wanita itu tuh Bella yang Hasbi kirim gambarnya tadi malam. Anehnya Yuda yang menolong dia tapi kenapa dia malah tertariknya pada saya, padahal saat itu hanya melihat Yuda memperbaiki mobil wanita itu. Haha Gusnya punya pelet kali makanya tuh cewek tertariknya sama Gus, ucap Siva tertawa meledek suaminya. Gak usah ngawur, mungkin saya terlalu ganteng jadi dia tertariknya sama saya bukan sama Yuda. Percaya diri sekali ya Anda. Next Gus lanjut. Nah sejak saat itu Bella selalu datang ke pesantren Gontor membuat para santri heboh karena pakaian Bella itu kurang bahan. Entah dari mana Bella tahu kalau saya pesantren di situ. Petugas jaga di depan pesantren udah coba buat usir dia tapi Bella tetap gak mau pergi. Ya udah saya coba temuin dia, saya melarangnya untuk datang lagi tapi dia tidak mendengarkannya. Hampir tiap hari dia datang menitipkan barang ataupun makanan buat saya. Saya merasa risih dong karena dia setiap hari ngasih hadiah padahal saya udah cuekin dia. Sampai suatu hari saya mengatakan sesuatu hingga dia tidak lagi datang ke pesantren. Gusnya ngomong apa? Tanya Siva semakin serius mendengarkan cerita suaminya. Gini. Maaf sebelumnya Mbak punya harga diri gak sih? Saya udah berulang kali tolak pemberian Mbak, udah ratusan kali saya bilang kalau saya gak suka sama Mbaknya kenapa Mbak masih ngejar-ngejar saya? Jujur Mbak saya merasa risih selama Mbak selalu datang ke pesantren ini, jadi wanita itu harus punya harga diri seharusnya wanita itu dikejar bukan mengejar. Jangan jatuhkan mahkota Mbaknya buat laki-laki yang memang gak cinta sama Mbak. Dia kelihatan kesel setelah dengar ucapan saya, dia pergi saat itu juga terus gak kembali lagi. Oh jadi gitu ceritanya, tapi apa hubungannya sama kematian Zahra ya? Sampai Hasbi bisa mimpiin dia. Mungkin dia wanita yang dijodohkan dengan Azam seperti yang diucapkan ibunya, ujar Gus Fakih. Jadi untuk menjawab semuanya kita harus tanya sama Azam. Bersambung.